Halo sahabat pariwisata, kembali lagi di Himapar Podcast. Kenalin, aku Hakiki sebagai host dan moderator yang akan menemani kalian di 30 menit ke depan podcast ini. Tentunya kita akan membahas seputar isu dunia pariwisata nih. Dan kita akan mengambil tema destinasi wisata Kampung Mahoni. Kita juga akan ditemani oleh narasumber yang sangat menginspiratif dan juga ahlinya dalam bidangnya. Teman-teman pasti penasaran, apa aja sih yang ada di destinasi Kampung Mahoni? Dan juga fenomena perkembangannya dan pengelolaannya. Kita panggilkan saja narasumber kita, Bapak Eko Nur Cahyono sebagai pengelola destinasi wisata Kampung Mahoni. Selamat siang Mas. Apa kabar Bapak Eko? Baik. Mungkin kita ngobrol santai aja ya Pak? Boleh. Sambil tanya-tanya terkait destinasi wisata Kampung Mahoni. Mungkin bisa kita mulai. Nah, aku penasaran nih Pak, teman-teman penonton podcast pasti juga penasaran. Jadi, bagaimana awal mula terbentuknya destinasi wisata Kampung Mahoni sebelum menjadi destinasi wisata sampai saat ini Pak? Gitu ya, sebenarnya kalau awal mulanya kita membentuk BUMDes terlebih dahulu. Sehingga sebenarnya destinasi wisata Kampung Mahoni itu destinasi wisata yang di bawah BUMDes atau di badan usaha milik desa. Kalau di sini badan usaha milik Kalurahan Hargobinangun. Setelah terbentuk kami di 2023, kemudian kami membuat beberapa program kerja yang salah satunya adalah destinasi wisata. Karena memang di area sini atau di Hargobinangun potensi pariwisatanya ini memang sangat besar karena didukung dengan adanya museum Gunung Merapi dengan Gunung Merapi, sehingga memang potensi wisata di sini cukup besar. Kalau dulu memang kita belum ada pemikiran untuk membuat Kampung Mahoni. Jadi kita memanfaatkan lahan-lahan yang kosong, tanah kas desa, baru kita plotting. Salah satunya adalah di tempat ini. Kemudian tempat ini karena memang banyak pohon mahoninya, sehingga pada saat itu kita namakan Kampung Mahoni. Kayak gitu. Jadi memang di awal mula dibentuknya itu dari orang ke orang atau membentuk ada suatu komunitas tertentu seperti Pok Darwis atau gimana Pak? Bukan Pok Darwis, tapi kita lebih ke badan usaha milik Kalurahan. Jadi kalau di sini namanya Bumkal. Kalau di tempat lain mungkin kalau di luar DIY itu namanya BUMDes ya. Badan usaha milik desa atau milik Kalurahan. Nah, jadi kita dari BUMDes kami terbentuk di 2022 Desember. Salah satunya saya, kemudian ada Mas Bagus Aditya sebagai direktur utama, dan untuk direktur keuangannya Mbak Ika Agustin. Jadi kami bertiga, kemudian kami membentuk program kerja yang salah satu program kerjanya adalah Kampung Mahoni. Tapi program kerja kami ya tidak cuma di sini saja, jadi ada di tempat lain juga. Gitu. Nah, aku mau tanya nih Pak, untuk dalam proses perjalanan tantangan apa aja sih yang dilalui ketika awal pembentukan wisata Kampung Mahoni? Kalau kami sebagai BUMDes ya, kalau memang kami bergeraknya adalah di badan usaha, sehingga tantangannya adalah ketika awal mula kami tentunya tidak menggunakan dana pribadi, kami menggunakan dana desa. Sehingga dana desa yang sebelumnya digunakan untuk pembangunan di desa, kemudian sebagian kami gunakan untuk BUMDes atau untuk pengembangan di Kampung Mahoni salah satunya. Sehingga kan kami tentunya punya tantangan untuk Kampung Mahoni atau BUMDes ini harus berjalan. Jadi tentu dana yang kami gunakan adalah dana dari masyarakat. Sehingga kalau BUMDesnya tidak jalan, pasti wah ini kedepannya harusnya untuk pembangunan kami gunakan untuk BUMDes. Sehingga kami punya tantangan dan tanggung jawab yang sangat besar untuk menjalankan usaha ini. Gitu. Jadi memang prinsipnya harus jalan ya usahanya. Itu karena memang badan usaha. Jadi memang ini awal mulanya itu lahan kosong ya Pak? Lahan kosong. Sehingga selain itu juga kami harus memberikan program kerja, juga memberikan kepercayaan kepada tentunya pihak Kalurahan, baik itu BPK, kemudian Bapak Lurah sendiri, kemudian dari warga masyarakat bahwa
ketika kami diberi amanah untuk menggunakan dana desa, itu paling tidak kami bisa memberikan kontribusi selanjutnya untuk pendapatan asli desa, PAD kayak gitu. Harapannya kayak gitu, sehingga nanti Kelurahan Hargobinangun ini menjadi desa yang mandiri. Tidak hanya, kalau sementara kan sebelum-sebelumnya desa itu mendapatkan dana dari pusat, dana desa. Oke, kalau kami tidak mempunyai pendapatan sendiri, itu tentunya nanti kalau dipotong seperti tahun ini kan dipotong untuk program-program yang lain, sehingga beberapa kelurahan tentunya sangat berat untuk menjalankan program-program yang ada di kelurahan atau di desa. Di desa wisata Kampung Mahon ini kan ini terkenal sangat besar ya Pak. Tentunya pengelolaannya juga butuh usaha dan mungkin kerjasama yang lebih. Jadi mungkin apa saja kendala terbesar yang dihadapi pengelola untuk mengembangkan Kampung Mahon ini Pak? Kalau terkait dengan pengembangan, yang pertama adalah kami menggunakan SDM dari warga masyarakat. Tentunya kami harus benar-benar memilih SDM yang memang cocok di bidangnya, terutama di pariwisata. Sehingga mungkin awal mula kami juga SDM siapa yang mau seperti itu ya, sehingga kan dari sisi pengembangan mungkin juga ada kendala. Kemudian bergerak kami mulai berproses, sehingga kami juga mulai merekrut SDM yang memang sesuai dengan bidangnya. Kayak gitu. Jadi kendalanya mungkin lebih ke situ, kemudian lebih ke pengembangan di wisatanya untuk media promosi, karena kami di setiap tahun itu kan dana desa juga terbatas, sehingga kami sudah dibatasi dengan dana desa, tidak serta-merta kami bisa menggunakan dana sendiri, sehingga kami programnya itu harus benar-benar bisa di tahun itu tuh bisa benar-benar berjalan. Di tahun-tahun awal kami juga sempat sebenarnya kalau program besarnya master plan di sini itu adalah destinasi wisata. Tapi dengan dana yang tidak besar pada waktu itu di 2023 itu sekitar 445 juta. Itu kami pengembangannya pertama memang mau destinasi wisata yang master plan-nya mungkin 5 atau 6 M ya. Sehingga kami gimana caranya dengan dana segitu itu kami bisa berjalan dan bisa menggaji karyawan lah minimal. Perjalanan pertama kami membuat destinasi wisata, dulu ada semacam zoo seperti itu, tapi ternyata baru berjalan setengah, itu ternyata dana sudah habis. Sehingga kami tinggal sisa dana sekitar 100-an juta. Kemudian kami mulai berembuk kembali, dengan dana ini mana yang bisa berjalan dulu. Sehingga awal mulanya adalah kami mengembangkan di restonya dulu. Sehingga biar usaha ini bisa jalan dulu dengan dana yang ada. Gitu. Nah mungkin aku tanya nih Pak, ketika awal mula dalam pembangunan destinasi wisata Kampung Mahon ini kan ini lebih dominan ke desa dahulu ya. Nah ketika sudah menjadi kampung wisata yang sebesar ini, apakah ada peran pemerintah Pak untuk ikut serta dalam pengelolaannya? Ya, kalau dari pemeran pemerintah itu sangat besar, terutama Pak Lurah, BPK beserta jajaran ya. Itu sangat besar karena dengan yang pertama saja dari proses pertama ACC kami menggunakan dana tentunya dari Pak Lurah dan juga BPK. Kalau tidak ada ACC kami juga tidak bisa menggunakan dana desa yang kami gunakan untuk badan usaha. Tapi memang kalau misal selama di Hargobinangun ini memang alhamdulillah kami di BUMDes itu memang sangat-sangat besar sekali peran dari pemerintah desa atau pemerintah kelurahan, terutama Pak Lurah dan BPK beserta jajarannya. Jadi memang sangat besar, kalau tidak mungkin kami juga tidak bisa berjalan seperti ini. Jadi ketika kami mungkin ada kendala, itu juga sewaktu-waktu kami bisa berkonsultasi tanpa harus jam kerja, kemudian juga diberikan solusi seperti itu. Nah mungkin dari alur perkembangannya sampai sekarang ini destinasi ini sudah kompleks ya, ada peran pemerintah dan juga masyarakat, dan sumber daya masyarakat juga sudah dilakukan dengan maksimal. Jadi upaya apa Pak yang dilakukan pengelola untuk tetap mempertahankan agar destinasi ini tetap bertahan
Oke, kalau terkait kami dengan di pengelolaan memang kami kedepannya memang lebih yang pertama untuk saat ini, kalau kemarin terkait dengan pengelolaan keuangan itu kemarin masih manual, bahkan mungkin masih catat menggunakan Excel dan lain-lain. Kami kedepannya juga mulai mengembangkan aplikasi sehingga nanti transaksi di setiap harinya itu bisa kami reportkan ke pihak penasihat, penanggung jawab ataupun dari pihak BPK. Sehingga setiap hari transaksi baik ada di Kampung Mahoni maupun unit-unit usaha yang lain itu memang langsung diinput. Begitu diinput baik Pak Lurah atau sebagai penasihat kami atau pengawas itu langsung bisa melihat transaksi kami sejauh mana. Itu salah satu untuk memberikan kepercayaan baik masyarakat maupun pemerintah kelurahan bahwa pengelolaan kami terbuka, kemudian transparan juga. Harapannya nanti kalau memang sudah terbuka, transparan, nanti kedepannya pengembangan kami lebih mudah. Tentunya dari proses baik kalau BUMDes ini kan juga programnya tidak bisa serta-merta kami menggunakan dana pribadi tadi, sehingga nanti kan seperti bantuan CSR, kemudian program itu kan dari desa, sehingga harapannya nanti lebih dipermudah kayak gitu, dan bisa memberikan kepercayaan kepada warga masyarakat bahwa pengelolaan BUMDes atau badan usaha atau Kampung Mahoni ini transparan kayak itu. Dan destinasi wisata Kampung Mahoni kan tergolong destinasi yang baru ya Pak. Nah, ketika awal mula dibuka destinasi ini, tahun berapa Pak destinasi ini tuh mulai booming di media sosial atau di orang-orang sekitar? Sebenarnya kalau dibilang booming, mungkin juga kami tidak yang booming sekali ya, karena memang kami berjalan pelan-pelan, jadi kami memang berproses pelan-pelan, kemudian bukan yang kami booming di media sosial, karena memang kami lebih banyak bekerja sama dengan tour and travel, kemudian event organizer, kemudian travel agent seperti itu. Jadi kami lebih banyak kerjasama dengan seperti itu. Karena memang kegiatan-kegiatan kami adalah kegiatan-kegiatan yang kelompok atau rombongan. Seperti outbound, kemudian ada ATV dan lain-lain. Itu memang kegiatan yang kelompok ya, rombongan kayak gitu. Ya, sehingga kalau booming ya mungkin karena dibantu oleh teman-teman dari travel agent kayak gitu. Nah, mungkin sekilas aku tuh ngelihat di media sosial ya Pak, destinasi Kampung Mahoni kan berbasis alam dan juga ada aktivitas outdoor juga. Nah, apa sih yang membedakan destinasi Kampung Mahoni dengan destinasi lainnya? Kalau destinasi Kampung Mahoni dengan destinasi yang lain tentunya yang saya sampaikan, Kampung Mahoni itu punya ini slogan one stop one tourism apa ini ya. Jadi sehingga wisatawan yang mau datang ke sini ini bisa melakukan aktivitas apa saja di sini. Jadi begitu datang ke sini dari pagi sampai sore itu bisa beraktivitas di sini. Mungkin datang outbound dulu, kemudian ada coffee break, kemudian ada paintball, kemudian ada makan siang, kemudian ada ATV, ada jeep, lavatur dan kegiatan yang lain. Bahkan mau menginap pun bisa dengan camping, sehingga itu yang membedakan dengan destinasi yang lain. Destinasi yang lain mungkin datang sekali lihat 1-2 jam mereka berpindah tempat. Tapi untuk kegiatan di sini mau 1 harian di sini berkegiatan juga bisa. Gitu. Jadi memang atraksi di sini sangat banyak ya kegiatannya Pak. Jadi mungkin untuk wisatawan juga tidak bosan juga di sini. Nah, untuk bagaimana proses munculnya ide untuk mengembangkan wisata alam di Kampung Mahoni ini Pak? Siapa pencetusnya itu? Sebenarnya kalau pencetus ya kami seluruh jajaran ya, karena kami tidak bekerja sendiri, baik dari jajaran, karena kami memberikan keputusan atau kami menitik tempat ini tidak serta-merta cuma kami dari jajaran direksi saja, namun memang hasil dari musyawarah dengan beberapa pihak yang saya sampaikan, baik pemerintah desa ataupun kami di BUMDes sebagai pengelola. Sehingga ketika kami sudah mencapai mufakat bahwa kami mengelola tempat ini, itu menjadi kesepakatan bersama. Gitu. Kalau idenya ya menjadi ide kami bersama. Dan pengelolaannya pun benar-benar kami disupport secara penuh dari pemerintah Kelurahan Hargopinangun. Nah, ketika
ada beberapa ide kesepakatan bersama ini, Pak, di komunitas Bapak. Pertimbangan apa yang akhirnya fokus Bapak itu dan komunitas Bapak itu sepakat bahwa destinasi ini diambil sebagai destinasi wisata alam, Pak? Yang pertama memang karena di sini saya sampaikan tadi bahwa di sini destinasi pariwisatanya menjadi unggulan adalah destinasi wisata alam yang didukung oleh tempat yang masih sejuk, kemudian Gunung Merapi yang memang itu menjadi daya tarik paling besar sebenarnya di Merapi, sehingga kami pun secara promosi mungkin juga tidak terlalu yang memakan biaya yang cukup besar ya, karena memang sudah ada Kaliurang dan juga Gunung Merapi, sehingga itu mempermudah kami. Kemudian kalau kapan kami mengambil keputusan untuk ini menjadi destinasi wisata alam, ya karena memang kami melihat yang bisa kami dijual di sini adalah alamnya. Ya, jadi memang di sini sudah alamnya menarik, sehingga kami tinggal poles sedikit saja, itu sudah menjadi daya tarik. Dan juga kalau wisatawan dari luar, apalagi dari Jakarta, dari ibu kota gitu, itu memang mereka kan penat dengan aktivitas yang memang sekarang mungkin sudah sangat padat ya, sehingga pasti pengen tempat-tempat yang memang sejuk dan juga nyaman untuk berkegiatan. Gitu. Oh iya. Dan memang terbukti ya Pak, di sini memang hawanya sangat sejuk sekali, betul. Mungkin, dan bikin betah juga Pak di sini. Nah, untuk Bapak mengelola masyarakat ini gimana Pak untuk sebagai agar terlibat dalam pengelolaan destinasi wisata Kampung Mahoni? Kita lihat kan kalau masyarakat kan harus perlu ekstra pendekatannya ya Pak? Iya. Yang pertama memang kami dibantu dari pemerintah kelurahan, sehingga pemerintah kelurahan ini langsung berkoordinasi dengan dukuh-dukuh yang ada di Kelurahan Hargobinangun, sehingga memang langsung dikoordinasikan dari pemerintahan. Itu sangat membantu sekali. Kemudian dari untuk kami bekerja sama dengan warga sekitar, itu memang kami ketika membuka kami juga memberikan sosialisasi dengan warga sekitar di sini. Kemudian untuk karyawan di sini itu kami mewajibkan karyawannya adalah wajib dari Hargobinangun dulu. Jadi kami buka pertama untuk lowongan pekerjaan itu wajib Hargobinangun. Kemudian kalau lowongan pertama memang katakanlah tidak ada yang mendaftar, itu memang kami lanjutkan untuk warga dari luar Hargobinangun. Jadi memang yang pertama wajib dari Hargobinangun dulu. Oh iya. Jadi harapannya memang keterlibatan warga di sekitar ini besar. Nah mungkin di destinasi ini didahulukan untuk masyarakat sekitar ya Pak? Oke, betul. Nah, kita balik lagi nih Pak, di awal waktu perintisan wisata Kampung Mahoni ini. Nah, ketika awal diputuskannya akan ada pembangunan wisata Kampung Mahoni, ada beberapa konflik dengan masyarakat tidak Pak? Kalau konflik mungkin malah bisa dibilang tidak ada konflik sama sekali ya. Jadi memang perjalanan kami cukup berjalan dengan baik, karena memang koordinasi baik dari pemerintah tadi juga memang cukup baik, sehingga warga di sekitar sini ini malah sangat mendukung dengan adanya Kampung Mahoni ini, sangat-sangat mendukung. Jadi kalau saya lihat sampai sejauh ini juga tidak ada yang berkonflik sejauh ini. Nah, ketika aku lihat nih, tadi ada ATV dan juga paintball mungkin yang di sini, peran atraksi tersebut tuh sangat pengaruh besar nggak Pak di destinasi Kampung Mahoni ini? Sebenarnya semuanya sangat berperan karena memang kalau kita untuk yang fokus di sini kan yang pertama restonya ya, untuk yang di Kampung Mahoni. Kemudian untuk kegiatan outbound, untuk kegiatan rapat dan lain-lain. Sehingga dengan adanya kegiatan ATV atau jeep yang ke sini, ini untuk teman-teman baik dari komunitas-komunitas jeep maupun teman-teman dari tour and travel ini menjadikan satu tempat ini menjadi sekalian atau kegiatan yang seharian sekalian. Jadi kalau mereka pesan ATV biasanya ya sekalian makannya, sehingga sangat berkaitan.
Kemudian kalau pesen jeep di sini juga nanti sekalian makan siang kayak gitu. Jadi ya sangat berpengaruh. Oh, berarti memang di sini udah ada paket-paketnya ya Pak? Oke, sudah ada paket-paketnya. Jadi nanti tinggal mau berkegiatan apa, nanti kami berikan penawaran untuk kegiatan itu dengan RAB berapa atau biayanya berapa kayak gitu. Nah, ketika tadi kan Bapak mengatakan tidak ada sama sekali kendala dengan masyarakat. Nah, sekarang nih Pak, aku tanya, ketika perintisan Kampung Mahoni ini ada kendala tidak dengan pemerintah? Kalau pemerintah sebenarnya kendalanya tidak, cuman memang awal mula pembangunan untuk Kampung Mahoni karena kami menggunakan tanah kas desa sehingga izin kami juga harus sampai gubernur. Namun kami juga bisa dibilang dipermudah karena kami sampaikan bahwa ini digunakan untuk badan usaha milik kelurahan atau milik desa, itu juga malah diminta untuk berjalan dulu, kemudian sekalian proses izin juga berjalan untuk izin pemanfaatan tanahnya. Dan itu pun saat ini juga sudah turun, sehingga kalau dibilang dipersulit, mungkin sama sekali tidak. Malah kami sangat dibantu oleh pemerintah selama ini. Gitu. Bahkan kemarin kalau terkait dengan pemerintah, kemarin juga sebelumnya kami juga diberikan jalan untuk berkomunikasi dengan BRI. Pada waktu itu juga Caimin, ini juga hadir ke sini, datang ke sini dan juga memberikan bantuan juga. Gitu. Jadi memang di sini sudah kompleks sekali ya Pak, untuk dari pemerintahan dan juga masyarakat saling setuju dan mengembangkan destinasi ini. Dan di suatu destinasi kan mungkin ada over tourism ya Pak, kayak kelebihan wisatawan. Nah, di destinasi ini pernah nggak Pak ada salah satu momen yang wisatawannya itu banyak sekali sampai mengganggu aktivitas wisatawan lainnya? Atau ada pembatasan khusus? Kalau pembatasan khusus tidak, karena memang kami by order atau sudah booking dulu ya, sehingga sudah kami perkirakan. Katakanlah kami kapasitasnya untuk 400 orang kayak gitu, sehingga setelah itu kami sudah tidak menerima order atau menerima booking lagi, sehingga memang sudah terukur untuk tingkat kunjungan yang ada di sini. Gitu. Tapi kalau memang bisa dibilang penuh gitu ya, memang, dan juga mungkin kalau mengganggu itu juga mungkin terkait dengan parkiran yang mungkin kadang kami juga masih parkir di pinggir jalan, mungkin juga mengganggu akses pejalan yang mau keluar masuk. Selain itu juga aktivitas jeep mungkin yang keluar masuk di area sini juga mungkin juga bisa mengganggu wisatawan yang lain. Gitu. Ketika destinasi wisata Kampung Mahoni ini sudah berjalan dengan lancar, mungkin dari Bapak atau komunitas lainnya harapan apa untuk destinasi wisata Kampung Mahoni ini ke depan, Pak? Sebenarnya masih banyak ya, bahkan ini dari master plan juga masih jauh sekali, sehingga kami dan seluruh tim ini masih berusaha untuk selalu mengembangkan, baik tadi saya sampaikan dari sisi manajerialnya atau manajemennya, kami berusaha untuk terbuka, kemudian juga menggunakan aplikasi sehingga bisa dilihat atau bisa disaksikan oleh semua pihak yang memang berkepentingan. Kemudian juga dari sisi pengembangan kami juga berusaha untuk mengembangkan dan juga bekerja sama dengan pihak-pihak yang lain, baik itu dari hotel dan juga pihak-pihak dari destinasi wisata yang lain. Karena katakanlah mereka berwisata di tempat lain, tentunya kami butuh untuk dipromosikan di tempat ini. Jadi kami saling kerjasama. Kadang juga di sini kami sebenarnya kerjasama dengan semua hotel yang ada di sini. Sehingga ketika mereka menginap di hotel A, seperti itu, kemudian mereka di hotel itu juga ditawarkan paket-paket yang ada di sini. Katakanlah ada outbound, ada paintball, sehingga kalau menginap di Hotel Kaliurang mungkin juga ada yang dipaketkan dengan paket wisata yang ada di Kampung Mahoni. Kemudian harapannya yang di sini juga nanti ada pengembangan yang lebih besar lagi. Tentunya membutuhkan dana yang cukup besar ya, sehingga kami tidak bisa berjalan yang cukup cepat. Kami memanfaatkan dana yang ada dan juga berusaha untuk menerobos beberapa pihak yang bisa untuk pengembangan usaha kami. Jadi memang sangat berpengaruh sekali ya Pak, kayak tour and travel atau hotel di sekitar sini untuk
Bapak bisa bekerja sama dan merekomendasikan paket wisata sekaligus untuk wisatawan datang di sini ya Pak? Nggih, sangat-sangat. Karena memang daripada tamu yang datang ke sini langsung, mayoritas kami memang semuanya dari tamu-tamu tour and travel maupun dari hotel yang sudah bekerja sama dengan kami. Sehingga untuk saat ini mungkin 90% bisa dibilang sangat berpengaruh untuk kegiatan wisata yang ada di sini. Nah, untuk ini mungkin tanya sedikit ya Pak. Nah, ketika destinasi wisata Kampung Mahoni sudah berkembang sampai saat ini, dari mungkin pemerintah yang saya tahu atau mungkin saya kurang mendengar, dari Pak Bupati ataupun pemerintah lainnya atau dari Dinas Pariwisata itu ada ikut turun tangan nggak Pak untuk membantu fasilitas di sini? Pembukaan itu juga kami dari Wakil Bupati ya, Pak Danang Maharsha itu juga di sini, kemudian Pak Hardo itu juga sering berkegiatan di sini, sehingga kegiatan-kegiatan kepemerintahan itu lebih sering di sini. Oh, di sini. Jadi kegiatan-kegiatan pertemuan, kemudian kegiatan kedinasan, itu yang memang kegiatan luar, itu juga sering berkegiatan di sini. Jadi bahkan untuk minggu besok itu juga dari Setda Sleman itu juga ada kegiatan di sini seperti itu. Jadi memang sangat membantu karena dari Pak Lurah itu menginformasikan atau mempromosikan kami di tingkatan pemerintahan sehingga kegiatan-kegiatan yang ada di pemerintahan itu juga banyak yang di sini gitu. Jadi tidak cuma yang tour and travel tadi ya saya sampaikan. Nah, mungkin ini pertanyaan yang terakhir ya Pak, sekaligus menutup podcast kali ini. Mungkin dari harapan Bapak sendiri yang sudah dari awal ikut terlibat dalam pengelolaannya itu, atau Bapak punya beberapa harapan ataupun evaluasi terkait pengelolaan destinasi wisata ini Pak dari Bapak sendiri? Terutama untuk Kampung Mahoni ya? Ya. Oke, kalau misal Kampung Mahoni memang harapannya nanti lebih banyak dari pemuda-pemuda sini yang terlibat. Sehingga kalau pemuda-pemuda sekarang mungkin kan dari sisi gini, salah satu kekurangan kami ini adalah dari sisi media sosialnya. Karena memang pengembangan kami adalah dari yang saya sampaikan tadi dari tour and travel kayak gitu ya, kemudian dari kepemerintahan. Yang masih kurang adalah media sosialnya, sehingga harapannya nanti dari teman-teman yang masih muda di Hargo Binangun itu bisa bergabung dengan kami, sehingga dari sisi media sosial ini kami juga bisa berkembang cukup pesat, sehingga yang saya jenengan sampaikan tadi viral gitu, mungkin Kampung Mahoni bisa viral dengan dibantu teman-teman muda yang mungkin sekarang dari sisi media sosial sangat berpengaruh ya untuk seluruh kegiatan, apalagi untuk kegiatan promosi pariwisata kayak gitu. Jadi saya senang ketika rekan-rekan pemuda ini bisa ikut andil untuk pengembangan yang ada di Kampung Mahoni. Nah, nggak kerasa nih kita udah di pengunjung akhir podcast kali ini. Aku selaku host dan moderator meminta maaf jika terdapat kesalahan dalam pembawaan acara. Dan kisah yang kita dengar ini dari destinasi wisata Kampung Mahoni, mungkin kita mendapat beberapa pelajaran bahwa suatu destinasi berkembang itu butuh usaha dan proses yang panjang. Nah, mungkin dari Bapak Eko, terima kasih sudah menemani di Himapar Podcast kali ini. Mungkin ada beberapa kata, sebuah destinasi pasti di dalamnya terdapat cerita dan makna di dalamnya. Mungkin kita ada tagline dari Hima Pariwisata Bapak, mungkin kita bisa langsung tampilkan Bapak. Ya, mungkin. Pariwisata, Gloria Pariwisata.